mengusik pelan, hanya lembut menyentuh telapak tangan. Kisah sederhana dalam tenang. We walk the talk, kita duduk bersama. Udah bosan dengerin podcast lain? Dengerin We Walk the Talk aja, karena podcast kami itu limited edition banget loh. Sekali muncul gak akan pernah muncul lagi. Selamat datang di podcast We Walk the Talk. Bertemu lagi dengan aku Deborah, Aku Sipa. Aku Raffi. Aku Sidi. Dan aku Putri. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 SMP Negeri 6 Palangkaraya. Di sini kami akan membahas sistem kekerabatan, matrilineal dan patrilineal. Sebelum lanjut, kalian tahu nggak apa sih itu sistem kekerabatan, matrilineal dan patrilineal? Wah, apa itu? Aku pernah dengar katanya sih ini adalah dua cara berbeda dalam menarik garis keturunan dalam suatu masyarakat. Itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu kan? Benar, dalam sistem matrilineal, garis keturunan ditarik melalui perempuan. Dari ibu ke anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Nah, kan kalian sudah mengetahui apa itu sistem matrilineal. Tetapi, apakah kalian sudah mengetahui apa itu sistem patrilineal? Apa itu? Sistem patrilineal hampir mirip dengan sistem matrilineal, tetapi garis keturunannya ditarik melalui laki-laki. Misalnya dari ayah ke anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya. Tapi emangnya semua daerah mau sistem matrilineal atau patrilineal ya? Tidak semua daerah di Indonesia menganut sistem kekerabatan matrilineal atau sistem kekerabatan patrilineal. Mungkin sebagian besar daerah di Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal, sementara beberapa daerah seperti Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Apa tujuan dari suku Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal? Tujuan dari suku Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal adalah untuk menghindari peperangan dengan bala tentara Majapahit. Pada sistem kekerabatan patrilineal, seorang laki-laki kan sebagai pemegang dan penerus marga. Apakah ada tanggung jawab khusus yang harus dia jalankan? Tanggung jawab khususnya adalah melanjutkan garis keturunan keluarga, menjaga dan melestarikan warisan keluarga, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan adat istiadat komunitas. Kan tadi kita sudah bahas sistem kekerabatan, matrilineal dan patrilineal. Emang ada lagi ya selain itu? Tentu saja ada dong, yaitu bilateral atau ambilineal. Sistem ini menarik kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Daerah mana sih yang menganut sistem kekerabatan bilateral ini? Daerah yang mengalami sistem bilateral ini adalah Jawa, Sunda, Bugis, dan juga Makassar. Kalau di Kalimantan, ada nggak ya yang menganut salah satu dari ketiga sistem ini? Tentu saja ada. Di Kalimantan, banyak yang menganut sistem kekerabatan dan jenisnya pun beragam. Tetapi, sistem kekerabatan yang paling dominan di Kalimantan adalah bilateral atau ambilineal. Kira-kira ada nggak ya dampak sosial dari sistem kekerabatan tersebut? Tentu saja ada, seperti penyelesaian masalah jadi lebih gampang. Karena kalau ada masalah, biasanya pihak keluarga ayah dan ibu ikut turun tangan. Jadi, ini bikin masalah jadi cepat selesai karena semua terlibat. Pada zaman sekarang, apakah masih banyak yang mengalami sistem kekerabatan itu? Banyak, apalagi di daerah Sumatera pada suku Batak. Tetapi jumlahnya juga cenderung menurun di beberapa daerah lain. Oh iya, di sini ada nggak di antara kita yang menggunakan sistem matrilineal atau patrilineal? Ada, aku menggunakan nama belakang ayahku. Jadi, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita hari ini, sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal adalah dua cara yang berbeda dalam garis keturunan dalam sebuah keluarga. Jadi, inilah sedikit penjelasan tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah! Biar abang-abang ini. Kok 88? Oh shit! Nah, podcast kami. Kena! Putri. Kena!
Memburni. Angin turun mengusik pelan, angin lembut menyentuh telapak tangan. Kisah sederhana kau